Shalom Gus dan apa kabar semuanya? Gue harap kita semua sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, hari ini gue senang banget karena dipercayain untuk bisa sharing di Gus dan online sharing ya. Teman-teman, gue pengen bawain sharing tentang ketahanan. Ya, ketahanan untuk apa? Untuk ketahanan iman kita, ya, terhadap hari-hari ini. Karena gue mulai ngerasain banyak banget hal-hal yang bisa membuat kita berbalik sama Tuhan. Ya, iblis bisa memberikan tawaran-tawaran yang menarik, tapi cuma Tuhan bisa ngasih yang terbaik buat kita. Makanya kita harus hati-hati teman-teman di akhir-akhir ini. Ya, beberapa bulan yang lalu gue dengar kabar salah satu penulis buku rohani, ya, yang bukunya cukup memberkati gue, yang bukunya jadi pedoman gue zaman-zaman SMP. Bukunya gue baca zaman-zaman SMP. Judulnya Dig Down Deep, ya, menggali lebih dalam. Dan bukunya itu ngebahas tentang bagaimana cara membangun iman yang tak tergoyahkan. Ya. Tapi mirisnya, orang yang menulis buku bagaimana cara membangun iman yang tak tergoyahkan, sekarang, ya, tahun ini tepatnya, turun dari penggembalaan, ya, dia mulai cerai sama istrinya, berhenti ikut Tuhan, dan ikut kaum LGBT. Ya, menyedihkan banget. Bukunya sangat memberkati saya, tapi tampaknya orang yang menulis buku tersebut tidak menghidupi apa yang ditulisnya. Ya, menyedihkan banget. Dan belum selesai saya terpukul dengan berita itu. Lanjut lagi, ada salah satu penulis lagu lagi yang cukup terkenal, lagu-lagunya Hillsong. Kita tahu yang penulisnya adalah beberapa lagunya adalah Marty Simpson, ya. Dia bikin di sosial medianya dia bilang kalau dia mulai meragukan Kristenan, ya. Dia mulai meragukan tentang Tuhan, ya, mempertanyakan tentang Tuhan, ya. Dan itu bikin gue terpukul sekali karena gue salah satu pendengar lagu-lagunya Hillsong yang saat itu gue dengerin, ya. Terus gue waktu zaman SMA gue suka dengerin juga, ya. Sekarang juga masih suka sih, ya, dengerin lagu-lagu Hillsong. Berita ini bikin gue cukup terpukul dan gue tersadarkan bahwa kita semua ternyata nggak ada yang bisa bertahan gitu, nggak ada yang bisa luput, nggak ada yang bisa kebal dengan hal yang kayak gini. Kita semua punya permasalahan masing-masing, ya, membuat kita bisa meragukan Tuhan, ya. Dan makanya hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana supaya kita bisa menjaga iman kita, ya. Oke, lanjut. Cepat aja kita di Ibrani 12 ayat 1, ya, di bawah judul nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun, ya, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke teman-teman, yang pertama kita diingetin supaya kita tuh lagi ada dalam perlombaan yang sama, adalah perlombaan iman, ya. Masing-masing kita saling menjaga iman kita masing-masing supaya nggak terhanyut dan terbawa, ya, sama dunia ini. Oke, dalam perlombaan lari maraton itu, seorang atlet tuh nggak selalu dia lari sprint dari awal sampai finish, ya, tapi dia lari dengan konstan demi menjaga staminanya supaya minimal sampai finish, ya. Oke. Dan terkadang kita kayak gitu, dan kita nggak selalu harus sprint terus dari awal sampai finish, tapi kita at least harus sampai finish, ya, dengan menjaga stamina kita juga. Oke, jaga kerohanian kita, ya. Gimana caranya ngejaga kerohanian, ya, sedangkan
pendeta aja goyang ya. Orang worshiper handal aja dia meragukan Tuhan, gimana caranya ya. Mari kita belajar di ayat yang kedua ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah ya. Ini caranya supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa ada satu pegangan yang bikin kita semakin kuat ya. Oke, kebanyakan dari kita gagal melihat Tuhan karena kita mulai melihat keadaan, karena kita mulai melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, lingkungan kita ya. Dan akhirnya kita mulai mencoba melihat yang lain, merasa mengandalkan yang lain selain Tuhan, mengandalkan manusia pastinya ya. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu firman Tuhan yang bilang. Makanya kita nggak pernah bisa sampai finish dengan kekuatan kita sendiri ya. Oke. Dan teman-teman, dalam perlombaan lari ya, anggap kita dalam perlombaan lari, perlombaan iman, mungkin kita terjatuh ya, mungkin kita terseok-seok dalam berjalan menuju finish, mungkin kita nggak bisa jalan lagi ya. Dan gue tahu di ayat yang kedua dibilang ya, Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan ya. Ayat ini ngingetin gue gitu, gue tahu gue cacat dalam iman, gue tahu kalau gue nggak sempurna ya, gue nggak layak untuk sampai ke finish itu dengan sempurna ya, gue nggak layak untuk sampai surga. Tapi ketika kita memandang ya, ketika mata kita hanya tertuju sama Yesus, kita jadi diyakinkan kalau one day kita akan duduk semeja sama Dia ya. Kita diyakinkan kalau kita yang tadi nggak berharga jadi berharga. Kita diyakinkan kalau kita bisa sampai finish bukan karena kuat kita ya, bukan karena apa ya, karena kekuatan kita bisa sampai finish dengan sempurna. No. Mungkin ketika kita dalam perlombaan ini kita terjatuh ya, kita nggak bisa bangun lagi ya, dan Yesus yang bawa kita sampai finish ya. Gue suka banget di Perjanjian Lama ada ayat yang bilang aku akan terus menggendong engkau sampai masa tuamu ya. Dan gue percaya gitu, sekalipun dalam perlombaan iman ini, sekalipun kita jatuh, kita nggak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena Yesus ya yang nopang kita ya. Sekalipun kita ngerasa udah nggak bisa lari lagi, Tuhan yang gendong kita ya. Karena Tuhan yang bawa kita dari iman sampai ke kesempurnaan, Dia yang pimpin kita, Dia yang gendong kita ya. Karena kita tahu semuanya kita gak bisa apa-apa, kita semua cacat ya. Dan karena Tuhan doang, karena kasih karunia Tuhan doang yang bisa bawa kita sampai sana ya teman-teman. Makanya pandang terus wajahnya ya. Karena ketika kita mulai gak pandang wajahnya ya, kita tahu semua ceritanya Simon Petrus ketika dia disuruh keluar dari perahunya ya, jalan di atas air sama Tuhan. Ketika dia mulai ketika dia pandang Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai ngelihat angin, ngelihat ombak gede banget, dia mulai berpaling pandangan dari Tuhan ya. Dia mulai tenggelam ya kan. Dan sejenak memalingkan wajah kita dari Tuhan cukup membuat kita menjadi tenggelam juga teman-teman ya. Dan sama gue juga merasa kayak
sharing firman Tuhan kayak gini dan pimpin komsel, menurut gue kayak gue lagi berjalan di atas air juga gitu ya. Gue hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dengan kekuatan gue sendiri gue nggak mungkin bisa ada sampai sekarang gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah pandang terus wajahnya. Yang kedua, terus mengucap syukur teman-teman. Kenapa? Karena cuman orang yang terus mengucap syukur yang nggak mungkin tinggalin Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, kita selalu memandang wajahnya, bersyukur apa yang Tuhan udah kasih ke kita ya. Dan kita juga ngerasa cukup karena Tuhan, dan kita nggak butuh yang lain-lain. Dan ketika kita mulai gak bersyukur, kita mulai mencari sesuatu yang di luar Tuhan, dan ini yang membuat kita jadi gak tahan dalam Tuhan. Kita mulai terbawa dengan segala sesuatu yang mungkin kita pikir itu bisa membuat kita lebih baik, kita lebih cukup, kita lebih merasa lebih puas ya. So guys, banyak banget yang iblis bisa tawarkan sama kita, yang membuat kita ngerasa kita nggak cukup ya. Penting banget untuk kita merasa cukup dalam Tuhan ya. Segala sesuatunya kita merasa cukup karena Tuhan yang udah sediain, karena Tuhan yang udah berikan sama kita, dan itu semuanya adalah baik buat kita ya. Oke, yang pertama adalah terus pandang wajahnya. Kita tahu semua kita terkadang jatuh bangun, tapi terus teman-teman pandang terus wajahnya, karena dengan cara itu doang kita bisa balik lagi sama tracknya Tuhan gitu. Terus kita terus bisa bersyukur ya, ngerasa cukup apa yang Tuhan udah kasih buat kita, supaya kita nggak cari-cari lagi di luar Tuhan. Udah nggak ada yang lagi, nggak ada yang lebih jelas, yang lebih mahal banyak ya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman, setiap hari Sabtu kita ada Go Student online sharing juga. Bisa teman-teman lihat dari IGTV-nya Go Student dan di YouTube-nya Go Bogor. Oke, teman-teman, thank you semuanya. God bless.